biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Febiani, Bu. Boleh Febiani. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih Febiani telah memimpin doa untuk hari ini. Nah, sebelum itu coba lihat di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada, silakan dibuang terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini lebih nyaman. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sudah pada hafalkan lagu? Sudah, Bu. Ya, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, boleh duduk kembali. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Ini Mak, Hadir, Ibu. Anggi, Hadir. Sylvia, Hadir. Febiani, Hadir. Nadira. Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Ada yang masih mengingat tidak minggu lalu kita belajar mengenai tentang apa? Teknologi, Bu. Ya, betul. Cuma Selfie aja yang mengingat pembelajaran minggu kemarin. Lupa lagi, Bu. Nanti dibaca lagi ya. Ya, Bu. Nah, siapa di sini yang suka mendengarkan cerita? Aku. Sudah pernah membaca cerita apa saja? Kancil. Kancil. Gimana ceritanya, menarik? Seru? Seru. Ya. Sekarang kita akan belajar mengenai membaca dan memahami isi cerita. Hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning, di mana nanti kita akan berdiskusi, tanya jawab, dan bermain peran. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu membaca cerita pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita seperti tokoh, tempat, dan waktu dalam cerita yang dibaca. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan sederhana dan menceritakan kembali isi dengan bahasa sendiri. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Aku. Nah, di sini Ibu ada sebuah buku cerita. Nanti Ibu bagikan ya, satu-satu. Bu, aku mau 2. Satu-satu ya. Nah, sebelum membaca cerita, coba perhatikan di covernya. Ada tokoh apa saja di dalam cerita? Ada. Harimau. Semut. Semut, Ibu. Ombak. Ya, betul. Semut di Coba bacakan judul ceritanya apa? Kelinci yang cerdik. Nah, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah. Dengarkan baik-baik ya. Bu. Nanti akan ada pertanyaan. Ibu bacakan ya. Kalian simak. Di sebuah hutan yang lebat, tinggallah seekor kelinci berkaki pincang. Ia berjalan pelan-pelan mencari sungai untuk melepas dahaganya. Karena siang hari itu sangat panas, akhirnya ia tiba di sebuah tepi sungai yang jernih dan segera minum sepuasnya. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara gubrak. Karena penasaran, ia kemudian mencari sumber suara itu. Ternyata itu tadi suara seekor kambing yang menunduk sebuah pohon. Hei kambing, apa kamu tidak melihat di depan pada pohon? Tanya kelinci sambil keheranan. Betul kelinci, sudah seminggu ini pandanganku kabur, tidak bisa melihat jelas. Aku sedang mencari sungai, katanya. Ada di sekitar sini, jawab kambing. Siapa yang mau melanjutkan cerita? Febiani, Bu. Boleh Febiani. Berarti Febiani tidak memperhatikan ya. Iya, Perhatikan baik-baik ya. Bu. Sok silakan.
Aduh, kasihan sekali kamu sudah dekat dengan sungai. Ayo saya antar supaya kamu tidak menabrak pohon lagi, kata kelinci sambil menuntun kambing ke sungai. Terus? Setelah minum air sungai sepuasnya, kambing tampak segar kembali. Ia sangat berterima kasih kepada kelinci. Kelinci pun juga senang sudah bisa membantu kambing. Aku punya usul, bagaimana kalau kita bersahabat dan saling menolong? Kamu buta dan kakiku pincang. Bila aku naik ke punggungmu, maka aku tidak dapat menggunakan mataku untukmu. Kambing berpikir sejenak, usul yang bagus, katanya kemudian. Baiklah, kita bersahabat, kita dapat menghadapi segala persoalan dengan lebih mudah. Stop. Lanjutkan oleh Anggi. Maka kelinci, pincang, dan kambing buta itu pun bersahabat. Mereka selalu pergi berdua kemanapun dengan cara kelinci duduk di atas punggung kambing. Ketika sedang berjalan-jalan, mereka heran melihat seekor gajah sedang duduk sendirian sambil menangis. Kelinci dan kambing pun menghentikan langkah mereka. "Ada apa, gajah? Mengapa kamu menangis?" tanya kelinci. Dengan kaki depannya gajah menghapus air matanya, lalu menceritakan permasalahannya. "Pagi-tadi ketika aku sedang mencari makanan, harimau menangkapku dan akan memakanku, tetapi aku meminta izin untuk pulang dan berpamitan kepada anak-anakku. Siang ini harimau itu akan ke sini untuk memakanku, itulah sebabnya aku menangis," kata gajah. Kelinci dan kambing merasa iba mendengar kisah sedih gajah. "Jangan khawatir, kami akan menolongmu," kata kelinci. Kelinci kemudian berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan gajah. Udah. Boleh dilanjutkan oleh Sylvia. Lalu kemudian ia meminta gajah untuk berbaring di sisi jalan. Kelinci kemudian melompat ke atas tubuh gajah. Lalu kelinci berpura-pura sedang memakan gajah. Tiba-tiba datanglah harimau. Ia melangkah dengan gagah dan gembira sebab ia yakin hari itu dia akan memakan daging gajah. Tetapi ia heran ketika melihat kelinci sedang menggigit tubuh gajah. Dengan marah ia berteriak, "Hai kelinci, gajah itu milikku, mengapa kau makan?" Kelinci berhenti sejenak lalu menatap harimau dengan pandangan buas. "Mengapa kamu berkata begitu? Bukankah aku datang lebih dahulu? Jadi ini gajahku," kata kelinci dengan lantang. Harimau heran pada seekor kelinci berani berbicara seperti itu. "Tetapi bagaimana mungkin kamu dapat menangkap gajah sebesar ini? Kau begitu kecil dan lemah. Lagi pula gajah ini milikku, aku telah menangkapnya tadi pagi," kata harimau. Kelinci ketawa mengejek, "Kau bilang aku kelinci yang lemah? Pernahkah kamu berpikir bahwa aku ini bukan kelinci biasa? Kalau kelinci dapat membunuh gajah, tentu saja dapat membunuh harimau." Ya. "Tetapi gajah itu benar-benar milikku," kata harimau. Kelinci makin marah dan berteriak, "Kau masih di sini? Pergi dari sini. Jika tidak, aku akan," kata kelinci, turun dari tubuh gajah. Lalu ia berpura-pura hendak mengejar harimau. Harimau pun ketakutan, kemudian berlari kencang-kencangnya. Kelinci dan kambing tertawa terbahak-bahak melihat harimau yang lari terbirit-birit. Gajah kemudian bangun dan mengucapkan terima kasih kepada dua sahabat barunya itu. Nah, bagaimana cerita tersebut? Menyenangkan, Bu. Menarik, seru. Ya. Nah, di sini kita akan memahami isi dari cerita tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita kelinci yang cerdik? Gajah, kambing, kelinci. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kelinci membantu gajah? Dengan lupa lagi, Bu. Ya, betul, dengan pura-pura memakan gajah. Mengapa kelinci ingin membantu kambing? Karena kelinci baik. Karena kambingnya buta. Ya, betul. Karena kambingnya buta, jadi kelinci menawarkan bantuan dengan menggunakan matanya untuk melihat. Yang keempat, bagaimana jika kamu berada di posisi seperti kelinci dan gajah? Membantu. Membantu dan harus saling tolong menolong. Menolong. Yang terakhir, apa pelajaran yang bisa kamu peroleh dari cerita tersebut dan bagaimana kamu akan menerapkannya dalam keseharianmu? Lebih berhati-hati supaya tidak menubruk atau kakinya sakit. Bisa membantu. Saling membantu, Ibu. Oh ya, kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pada pintar ya. Ya dong, Bu. Pintar banget. Nah, di sini Ibu ada teka-teki kata. Siapa yang mau bermain game? Aku. Kita mulai ya. Teka-teki kata ini ada sangkut pautannya dengan cerita yang tadi. Untuk aturan permainannya, nanti jika ada yang bisa menjawab, acungkan tangannya ya terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama, hewan besar bertelinga lebar. Aku, Ibu. Boleh Anggi? Gajah. Gajah. G-A-J-A-H. Salah. Mana? Hewan buas bergaris loreng. Kebo. Boleh Febiani? Harimau. Harimau.
suka makan kuda kenyataan dulu? Kancil. Kambing ya. Oh, kamu nggak baca ya? Baca dong. Bisa klik apa tadi? Kelinci. Kancil. Siapa kancil? Tapi kan ini satu pautannya sama cerita yang tadi. Oh, enggak ada kancil ya. Teman dekat. Boleh Anggi? Sahabat. Anggi pintar ya menjawab terus. Tempat tinggal para hewan. Hutan. Hutan. Jungle, Bu. Perbuatan baik membantu orang lain. Gotong royong. Menolong. Aduh pintar ya. Ya, buat Hewan Pak. yang suka wortel dan bisa melompat. Kelinci. Yang terakhir. Pintar dan pandai mencari jalan keluar. Cerdik. Cerdik. Tuh. Yeay. Betul ya, betul semua. Nah, di sini Ibu ada sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Tapi dikerjakannya per kelompok ya. Sudah buat kelompoknya? Sudah. Ibu bagikan ya. Sudah kebagian semuanya? Sudah. Sebelum mengisi LKPD yang tadi Ibu bagikan, di sini Ibu ada kartu peran yang harus kalian peragakan di depan teman-teman kalian. Boleh untuk perwakilan yang maju ke depan, satu kelompok satu orang. Sudah terlepas semuanya? Sudah. Nanti kalian pilih ya satu saja kartunya. Terus nanti kalian peragakan di depan teman-teman kalian dan teman-temannya yang menjawab. Tapi enggak teman kami, Bu. Oh, gak boleh kayak gitu ya yang lima. Dia anaknya Dia salah satu ya. Ya. Dia. Ibu mau ganti, Bu, nggak mau pakai yang gambar. Coba peragakan yang tadi kalian dapatkan di depan teman-temannya. Mulai dari ujung, dari Anggi. Ya betul ya. Ya. Febiani. Kelinci. Tuh. Ini mah. Apa itu? Pura-pura. Ya betul ya, pura-pura. Selfie. Apa itu? Ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan duduk kembali. Boleh duduk kembali. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya, untuk yang di lembar pertama itu ada instruksinya ya atau petunjuknya. Jadi baca terlebih dahulu. Nah, untuk lembar LKPD yang kedua, yaitu kalian harus membuat cerita dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, untuk tokoh utamanya yang tadi sudah kalian peragakan, itu akan menjadi tokoh utama dalam cerita kalian. Mengerti? Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. Silakan mulai dikerjakan. Bila ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan ya. Sudah? Sudah. Dikit lagi, Bu. Ibu ini gimana, Ibu? Ya gimana ya Mima? Apa yang kurang dimengerti? Sudah? Silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Dimulai dari yang mendapatkan bagian A ya. Siapa yang mendapatkan bagian A? Aku. Boleh dari Anggi. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Siapa saja tokoh dalam cerita Kelinci yang cerdik? Tokoh utamanya kelinci, tokoh pendukungnya gajah, harimau, kambing. Di manakah cerita ini terjadi di hutan? Mengapa gajah ketakutan? Karena akan dimakan harimau. Bagaimana cara kelinci membantu kambing? Jawabnya saling melengkapi. Apa yang dikatakan kelinci kepada harimau? Gajah adalah milikku, gajah adalah makananku. Yang ceritanya Judulnya kekuatan dan tanggung jawab.
Aku adalah gajah yang kuat dan besar. Suatu hari aku melihat seekor kelinci kecil terjebak di dalam lubang. Dengan belalainya yang panjang, aku membantu mengangkatnya keluar. Aku sadar kekuatanku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Sejak itu aku selalu siap membantu siapapun yang kesulitan. Ya. Silakan Febiani. Bagian B, unsur-unsur cerita. Tokoh utama kelinci, sifat tokoh utama cerdik, tempatnya di hutan, waktu siang hari. Masalah dalam cerita, harimau ingin memakan daging gajah. Cara menyelesaikan masalah, kelinci berpura-pura memakan daging gajah. Yang ceritanya judulnya Kecepatan yang Bijak. Aku adalah kelinci yang lincah dan cepat. Suatu hari aku berlomba dengan kura-kura yang lambat. Aku merasa yakin akan menang, jadi aku beristirahat di tengah jalan. Tapi kura-kura terus berjalan dengan tekun dan akhirnya menang. Dari pengalaman itu aku belajar bahwa kecepatan saja tidak cukup, harus ada ketekunan dan kesabaran. Ya. Boleh Sylvia. Urutkan peristiwa berikut sesuai dengan cerita. Beri nomor 1 sampai 6. 1. Kelinci mencari sungai karena haus. 2. Kelinci bertemu kambing yang menabrak pohon. 3. Kelinci menolong kambing ke sungai. 4. Kelinci dan kambing bersahabat. 5. Mereka bertemu gajah yang menangis. 6. Kelinci menipu harimau dengan berpura-pura memakan gajah. Ceritanya yaitu Raja Hutan yang bijaksana. Aku harimau, raja hutan yang kuat dan berani. Tapi aku bukan hanya kuat, aku juga bijaksana. Ketika terjadi perselisihan antara hewan-hewan, aku selalu berusaha menjadi penengah. Aku percaya bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menjaga kedamaian dan persahabatan di hutan kami. Ya. Berapa nih 5? Yang terakhir. Bagian ya, B. yang ada tuh temannya. Bagian D, nilai moral. Apa pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita ini? 1. Pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita ini. Saling tolong menolong. Yang kedua, sifat baik yang dimiliki kelinci, menolong temannya, menolong gajah. Yang ketiga, pernahkah kamu membantu teman yang kesulitan? Pernah. Ceritakan. Katakanlah, aku pernah menemani adik ke toilet. Nomor 4, bagaimana cara kamu membantu teman yang sedang kesulitan? Dan menolongnya dengan rendah hati, tidak paksa. Febiani diam ya. Diam dulu. Ya. LKPD yang keduanya. Silakan. Tuliskan ceritamu dengan benar di bawah ini. Aku mengambil cerita Perhatikan dulu ya kura-kura. teman-temannya. Judulnya Ketekunan yang menginspirasi. Aku kura-kura yang lambat tapi pantang menyerah. Meski tidak secepat kelinci, aku selalu berusaha sampai tujuan. Ketika aku berlomba dengan kelinci, aku tidak pernah berhenti berjalan. Aku percaya dengan kekuatan dan kerja keras, semua hal baik bisa tercapai. Aku berharap cerita ini menginspirasi teman-teman untuk tidak mudah putus asa. Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Udah pulang? Ya, Pulang. lagi ya. Ibu lapar. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Cerita kancil. Cerita kelinci. Berarti memang kurang fokus, Bu. memperhatikan. Ya, kurang fokus ya. Makan Ibu ya kamu? Iya, Ibu, aku tadi lapar jadi ngantuk. Nanti kalau minggu depan kayak gitu lagi biar kamu yang di depan ya. Disetrap aja, Bu. Tidak mau, Ibu. Apa kamu nggak boleh kayak gitu? Harus tolong menolong. Ceritanya tadi tolong menolong. Oke, siapa yang bisa menyebutkan isi dari pesan moral cerita tadi? Anggi, Bu. Boleh Anggi apa Anggi? Harus saling tolong menolong. Iya. Betul ya, intinya kita harus saling tolong menolong terhadap sesama tanpa adanya membeda-bedakan. Nah, karena sudah waktunya pulang, siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Bu. Selfie rajin berdoa. Sebelum pulang kita berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ya, jangan kemana-mana dulu. Ya, Bu. Siap ya, Bu. Beijing, Bu. Astagfirullah. PS.